Selamat datang di channel RRR Danti. Mari kita menjelajah legenda, mitos, fakta sejarah agar kita bisa menambah wawasan tentang sejarah di Nusantara tercinta ini. Perselingkuhan permaisuri di Kerajaan Mataram berujung pemberontakan. Pernikahan politis di era Kerajaan Mataram dilakukan oleh Sultan Amangkurat II. Saat itu Kesultanan Mataram tengah berada di ibu kota Kartasura, di bawah pimpinan Sultan Amangkurat II. Tetapi, kebijakan itu membuat blunder dan beberapa dinamika internal istana Kartasura hingga berujung maut. Konon saat itu, Sultan Amangkurat II menikahkan Pangeran Adipati Anom atau anaknya yang juga disebut Sultan Amangkurat III dengan putri Pangeran Puger yang bernama Raden Ayu Lembah. Perkawinan itu dimaksudkan agar tidak terjadi pergolakan di dalam lingkup keluarga istana Kartasura. Tetapi ada suatu pendapat Raden Ayu Lembah berselingkuh dengan Raden Sukra. Akibat perselingkuhan itu, Raden Sukra mendapat hukuman mati. Sementara, Raden Ayu Lembah dibunuh oleh Pangeran Puger sendiri karena telah membuat malu keluarga Kapugeran. Digambarkan bagaimana sesudah kejadian cinta berdarah itu, Sultan Amangkurat III menyunting Raden Ayu Himpun, atau adik Raden Ayu Lembah. Namun, ketika selir dari desa Onje dijadikan permaisuri, Sunan Amangkurat III menceraikan Raden Ayu Himpun dan mengembalikan ke dalam Kapugeran. Fakta ini yang menyebabkan Pangeran Suryakusuma, yang tak lain putra Pangeran Puger, melakukan perlawanan terhadap Sultan Amangkurat III. Di dalam melakukan perlawanan terhadap Sunan Amangkurat III, Pangeran Arya Kusuma mendapat dukungan banyak White. Sekalipun demikian, perlawanan Arya Kusuma dapat ditumpas sesudah pasukan Kartasura dapat menangkapnya di desa Losari. Sesudah tertangkap, Arya Kusuma disiksa dan dipenjara oleh Sultan Amangkurat III. Pasca penangkapan Pangeran Suryakusuma, Sunan Amangkurat III melakukan penyekapan terhadap keluarga Pangeran Puger. Bahkan, Sunan Amangkurat III ingin membunuh mereka. Namun, keinginan Sultan Amangkurat III itu dicegah oleh Pati Sumabrata. Selama Adipati Puger dan keluarganya disekap oleh Sultan Amangkurat III, justru rasa simpatik orang-orang Kasunanan Kartasura semakin tinggi terhadap Adipati Puger. Mereka berharap, kelak Adipati Puger yang sesungguhnya direstui mendiang Sultan Amangkurat pertama sebagai raja di Kasunanan Kartasura itu menjadi kenyataan. Dukungan dari berbagai pihak yang menghendaki Pangeran Puger sebagai raja di Kasunanan Kartasura semakin deras mengalir sejak tahun 1704. Akibatnya, Sultan Amangkurat III menghendaki kematian pangeran itu terrealisasi. Pangeran Puger telah meninggalkan Kasunanan Kartasura dan melarikan diri ke Semarang. Terima kasih buat yang like dan support-nya.